Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Bidang Pendidikan, dosen pengampu Dr. Vartika Ifrikia MBD, kami kelompok 8 mendapat bagian dengan tema manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship. Kami kelompok 8 berjumlah 4 orang. Yang pertama Muhammad Fadli Robi, yang kedua Muhammad Rakhisul Ihsan, yang ketiga Nati Tazkiyatun Nufus, yang keempat Novia Irafatul Indahsari. Langsung saja pada materi yang pertama. Dimulai dari pengertiannya. Apa sih manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship? Pendidikan berbasis entrepreneurship adalah suatu upaya yang dilakukan pelaku pendidikan, terkhusus peserta didik, dalam rangka berusaha selalu inovatif dan kreatif dalam mengerjakan segala hal, diiringi dengan peka terhadap keadaan yang menimpa. Serta yang paling penting yaitu menghasilkan ataupun produktif. Kemudian apa karakteristik dari manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship? Di sini ada 4. Yang pertama, perencana lembaga pendidikan diberikan kebebasan dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan manajemen pendidikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan manajemen pendidikan tidak ditutup atau diberikan sebuah kebebasan, baik itu menggunakan metode apapun atau dengan jalur yang sekiranya dapat bebas mengambil kebijakan. Kemudian pengelola lembaga pendidikan ikut andil dalam meningkatkan mutu pendidikan secara mandiri. Ini jelas bahwa selaku pengelola lembaga pendidikan turut serta meningkatkan mutu pendidikan, bukan malah menurunkan mutu pendidikan. Yang ketiga, lembaga pendidikan dapat menciptakan wirausaha dalam sekolah yang bertujuan untuk memuaskan semua warga sekolah. Bentuknya apa saja? Bentuknya bisa seperti koperasi, kantin, bazar, pameran, dan yang lainnya. Intinya bertujuan untuk memuaskan semua warga sekolah dengan menciptakan wirausaha. Dan yang terakhir, pengelola lembaga pendidikan berusaha mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dengan berkiblat pada kebijakan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat menginstruksikan kepada para bawahannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Sekian, selanjutnya penerapan manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship pada lembaga pendidikan. Pihak sekolah diberikan keleluasan untuk mengatur dan mengelola lembaganya masing-masing sesuai dengan kemampuan, kekuatan dari segala aspek sumber daya yang dimilikinya. Implementasi dari manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship ini diarahkan terhadap proses peningkatan mutu sekolah dengan menjadikan peningkatan finansial sekolah sebagai tujuan utamanya. Artinya, dengan adanya manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship ini, lembaga sekolah diharapkan mampu untuk menciptakan kreativitas dengan mendayagunakan sumber daya yang ada, seperti melalui proses inovasi dan kreativitas, sehingga menghasilkan nilai finansial yang lebih untuk kepentingan pendidikan tanpa harus menggantungkan diri sepenuhnya terhadap anggaran pendidikan dari pemerintah. Tujuan dari manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship. Yang pertama ialah lembaga pendidikan tidak selalu menggantungkan terhadap anggaran pendidikan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, mengembangkan berbagai potensi dan mengelola lembaga pendidikan secara mandiri. Yang ketiga, warga sekolah merasa puas dengan fasilitas yang ada, baik masalah akademik maupun fasilitas yang lain. Yang keempat,
mengembangkan kemampuan pengelola pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya untuk wirausaha. Yang selanjutnya ialah produktivitas lembaga pendidikan. Produktivitas dalam dunia pendidikan merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau inputnya. Produktivitas dapat dinyatakan dengan kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output merupakan jumlah lulusan, sedangkan input atau jumlah sumber yang dipergunakan merupakan jumlah tenaga kerja sekolah dan sumber daya yang lain. Sedangkan produktivitas dalam ukuran kualitas tidaklah dapat diukur dengan uang. Ia digambarkan dari ketetapan penggunaan metode dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia, serta mendapatkan respon positif, bahkan pujian dari orang lain atas kerjanya. Selanjutnya, efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Manajemen bisa dibilang efektif jika sumber daya atau sarana dan prasarana dipergunakan secara sederhana dan sesuai perencanaan sebelumnya, guna menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tertentu serta tepat pada waktunya. Untuk mengetahui keefektifan sebuah organisasi dalam hal ini, lembaga pendidikan berarti membedakan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Keefektifan menunjukkan perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Keefektifan manajemen pendidikan yang dimaksud adalah membandingkan terlaksananya fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, dan pengawasan. Pada bidang manajemen pendidikan yang meliputi manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana, dan manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi. Masing-masing fungsi manajemen pendidikan tersebut saling berpengaruh. Apabila fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang maksimal, maka manajemen pendidikan tersebut adalah efektif. Efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, efisiensi selalu dikaitkan dengan dua konsep yang relevan tetapi berjauhan, yaitu kualitas sekolah dan efektivitas sekolah. Kualitas sekolah dalam implementasi peningkatan mutu pendidikan melalui penetapan manajemen berbasis sekolah atau MBS oleh Depdiknas dan Direktur SLTP dirumuskan menunjuk pada 1. Pengukuran input seperti pengeluaran siswa, individual maupun agregasi, kualifikasi guru, ketersediaan fasilitas, peralatan, dan bahan-bahan. Kedua, pengukuran proses seperti interaksi guru-murid, jam efektif siswa melaksanakan tugas, pengaruh sebaya, penggunaan fasilitas, peralatan, dan bahan-bahan. Ketiga, pengukuran output seperti skor tes, tingkat kenaikan atau kelulusan. Keempat, pengukuran outcome yang menyangkut kejadian sukses ekonomi dan sosial. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.